Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Belakangan ini, kabar soal Indonesia akan memborong jet tempur JF-17 Thunder buatan Pakistan ikut sampai ke telinga netizen Korea Selatan. Dan seperti biasa, kolom komentar langsung rame. Isinya campur aduk dari yang santai sampai yang panas. Sebagian netizen Korea terlihat cukup kaget. Mereka nggak nyangka Indonesia yang sebelumnya dekat dengan proyek KF-21 Boramae justru melirik jet tempur dari Pakistan. Ada yang nulis, bukannya Indonesia partner KF-21, kok malah pindah haluan? Nada komentarnya kebanyakan heran. Bukan marah, tapi jelas terasa kecewanya. Di sisi lain, ada juga netizen Korea yang mencoba lebih realistis. Menurut mereka, keputusan Indonesia itu wajar secara ekonomi dan strategi. JF-17 dianggap lebih murah, fleksibel, dan cocok buat kebutuhan pertahanan tertentu. Bahkan ada yang komentar, setiap negara punya prioritas sendiri, nggak bisa dipaksa ikut proyek mahal terus. Tapi tentu saja, ada juga komentar yang pedas. Beberapa netizen menyinggung soal komitmen Indonesia di kerjasama pertahanan. Bahkan ada yang menyindir soal pendanaan dan konsistensi. Walau begitu, komentar tipe ini nggak sepenuhnya mendominasi, dan sering juga dibalas netizen lain yang mencoba meredam suasana. Menariknya, ada pula netizen Korea yang justru penasaran dengan JF-17. Mereka membandingkan spesifikasi, harga, sampai performanya dengan jet buatan Korea. Diskusinya jadi agak teknis, tapi tetap santai, khas forum online secara keseluruhan. Reaksi netizen Korea bisa dibilang beragam. Ada yang kecewa, ada yang maklum, ada yang nyinyir, dan ada juga yang cuma jadi penonton sambil lempar komentar ringan. Klimov RD-93 yang mampu menghasilkan gaya dorong 49,4 kN. Namun saat ini, China tengah mengembangkan mesin turbofan baru untuk menggantikan Klimov RD-93. Untuk sistem bahan bakar, pesawat ini dilengkapi tangki internal yang mampu menyimpan 2.330 kg bahan bakar. Sistem ini juga kompatibel dengan pengisian bahan bakar dalam penerbangan. Mereka menggunakan pengadaan senjata bukan untuk memperkuat pertahanan nasional, tetapi sebagai kesempatan untuk mengumpulkan suap. Jadi mereka melakukan hal yang sangat konyol. Tampaknya mereka mencari pembeli yang akan mengembalikan uang mereka, bukan pembeli yang akan membeli jet tempur tersebut. Presiden Indonesia tampaknya benar-benar gila. Saya rasa dia bukan orang normal. Presiden Indonesia berusaha mendapatkan rabat dengan melakukan berbagai macam hal. Indonesia adalah negara yang dulunya berdagang melalui laut, jadi negara ini sangat cerdas. Presiden Indonesia Prabowo sedang menyelidiki siapa yang berada di balik pembelian jet tempurnya. Ini adalah hal yang baik. Kami juga akan mengakhiri kontrak tanpa penundaan, baik waktu maupun bulan. Mungkin Presiden Indonesia tidak mencari jet tempur untuk membela negara, melainkan uang suap. Memutus hubungan adalah jawabannya. Apa yang tidak bisa dia lakukan ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kini dia coba lakukan begitu menjadi presiden. Indonesia hanyalah negara yang suka memberi suap, seperti Nyonya Tamburin. Sebuah negara di mana segala sesuatu diputuskan melalui suap. Mereka hanya memilih negara-negara di mana mudah untuk menerima suap. Orang Indonesia banyak membeli produk Tiongkok. Itu kabar baik. Korea. Mari kita perhatikan negara lain. Apakah Indonesia berencana membangun museum pesawat terbang? Malaysia menginvasi Indonesia dan merebut wilayahnya. Hahaha, sungguh berantakan. Ini sangat menyedihkan. Itulah sebabnya negara ini tidak berkembang. Saya sangat menantikan hari ketika bendera Indonesia diturunkan dari jet tempur kita. Indonesia akhirnya sadar. Sepertinya mereka membeli barang yang sesuai dengan level dan kemampuan mereka. Cukup beri mereka ucapan selamat dan pujian. Sekarang, jika mereka tidak membawa uang tunai, Anda tidak bisa menjualnya. Sebaiknya kita mengakhiri saja negosiasi dengan Indonesia. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Dan masih ada lagi. Kita perlu membeli 40 pesawat tempur Eurofighter, Gripen, Tejas, dan Su-35 lagi. Ini adalah koleksi pesawat tempur yang layak untuk kolektor Indonesia. Apakah kamu berencana membeli pesawat tempur antik?
India bahkan lebih baik daripada Indonesia. Indonesia itu sangat konyol hingga aku tidak bisa menahan tawa. Ini adalah tempat yang menjijikan dan memalukan bahwa petarung kita terlibat di dalamnya. Sepertinya saya harus menolak menjual Boramae ke Indonesia. Sepertinya mereka hanya mencoba menyerang negara manapun yang menjual jet tempur. Saya merasa kasihan pada rakyat Indonesia. Prabowo tidak peduli dengan pertahanan nasional. Dia hanya tertarik mengantongi suap. Apakah mereka membeli semuanya untuk melakukan rekayasa balik dan mendesain kendaraan hibrida? Sekalipun Anda membeli pesawat tempur dari hanya 2 negara, integrasi sistem masih jauh dari kenyataan. Jika Anda membeli pesawat tempur dari 5 negara, dan mereka adalah musuh serta tidak saling bertukar informasi intelijen, akankah mereka menggunakannya tanpa integrasi sistem? Saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa kita telah memperlakukan negara yang tidak memenuhi standar kita dengan terlalu baik. Sekarang tahun 2026, bukankah sudah waktunya proyek ini berakhir? Ayo cepat-cepat hapus bendera Indonesia. Alasan Indonesia berperilaku aneh adalah karena korupsi di bidang pertahanan. Dengan rabat yang begitu tinggi, mereka memandang kekuatan militer bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai peluang untuk mengumpulkan suap. Jika Korea gagal dengan KF-21, mereka berencana untuk bernegosiasi dan mendapatkan kembali politisi mereka, tetapi keberhasilan Korea membuat hal itu semakin tidak masuk akal. Jadi mereka mencari rabat dari Prancis dan Tiongkok. Mereka sama sekali tidak menginginkan pertahanan nasional yang kuat. Sepertinya Anda harus bisa menyuap untuk membelinya. Anggaran nasional telah dihambur-hamburkan, dan melihat mereka melakukan itu, jelas bahwa mereka menerima suap dengan dalih pertahanan nasional. Selama masa jabatannya sebagai jenderal militer, ia dicurigai terlibat dalam penculikan dan penyiksaan aktivis demokrasi. Sebelum perceraiannya, ia menjabat sebagai komandan pasukan khusus pada hari terakhir rezim Soeharto, ayah mertuanya. Ia dicurigai mengatur penculikan dan penyiksaan terhadap sekitar 20 aktivis demokrasi. 9 di antaranya kembali hidup, sementara 13 lainnya masih hilang. Karena tuduhan tersebut, ia diberhentikan secara paksa dari militer pada tahun 98. Selain itu, Korsel memberikan dukungan signifikan untuk kemerdekaan Timur Timur, wilayah Indonesia. Apakah Indonesia berencana mengadakan pameran jet tempur atau semacamnya? Mereka mengendus-endus kemana-mana, mencari target untuk ditipu. Saya lihat Prabowo sangat khawatir tentang embargo tersebut. Jadi saya kira dia akan menggunakan militer untuk menyatakan darurat militer. Bahkan konsumen perorangan biasa pun harus dinyatakan memiliki keterbatasan kemampuan untuk melakukan kejahatan semacam itu. Sepertinya mereka mengumpulkan senjata taktis dari seluruh dunia. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar mengumpulkannya? Apakah mereka bahkan memindahkan modalnya dengan benar? Indonesia tidak punya pilihan. Jika Anda melihat Pakistan, mereka memiliki F-16. Tetapi bahkan jika mereka membom India, mereka tidak dapat menggunakannya dengan benar. Karena kontrak mereka dengan Amerika Serikat dan tidak punya pilihan selain menggunakan jet tempur buatan China. Indonesia juga berisiko berkonfrontasi dengan China terkait Kepulauan Spratly, dan ada kemungkinan sengketa perbatasan dengan Australia dan Malaysia di Pasifik Selatan. Jika pasokan suku cadang terputus, masalah akan muncul. Jadi ini terkait dengan ideologi nasional mereka. Kecanduan belanja jet tempur Indonesia. Mereka bilang, banyak menggunakan produk Cina, Pakistan, dan India. Anda harus mencobanya untuk tahu bahwa produk-produk itu buatan Cina. Kita berbagi jet tempur dengan negara seperti ini, dan negara yang telah mencurahkan seluruh kekuatan nasional Korea ke dalamnya. Bahkan jika itu berarti menderita kerugian, kita harus menghentikannya. Menilai dari perilaku mereka, mereka akan sepenuhnya kehilangan teknologi mereka ke Cina. Indonesia sebaiknya dikecualikan dari pengembangan bersama, dan jika memungkinkan dijual ke Malaysia dan ditempatkan dekat dengan ibu kota Indonesia. Prabowo, dia terlihat sangat serakah, sangat ingin mendapatkan rabat. Saya juga yakin Prabowo mengantongi keuntungan melalui proyek pengadaan senjata skala besar. Rakyat Indonesia dengan bodohnya memilih presiden yang merupakan menantu diktator Soeharto,
yang digulingkan karena kekayaan haram, dan yang menerima suap. Apakah menurut Anda orang seperti itu memiliki rasa cinta kepada rakyat? Apakah menurut Anda dia memiliki rasa patriotisme? Terutama, Indonesia berada dalam situasi yang menyedihkan dan terpuruk di mana mereka tidak dapat membayar kembali Cina untuk proyek kereta api cepat dan memohon kepada mereka untuk mengubah jangka waktu pembayaran 40 tahun menjadi 80 tahun. Sementara itu mereka mencoba merampok keuntungan dengan membeli JF-17. Jika saya orang China, saya akan berkata, persetan. Jangan menanggapi Indonesia. Biarkan mereka mundur. Hanya dengan begitu negara lain akan merasa aman membeli dari mereka. Pembeli ragu-ragu karena khawatir akan membocorkan rahasia kinerja mereka kepada negara musuh. Jika mereka tidak menindaklanjuti negosiasi awal, maka tepat untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Jangan menanggapi Indonesia. Biarkan mereka mundur. Hanya dengan begitu negara lain akan merasa aman membeli dari mereka. Pembeli ragu-ragu karena khawatir akan membocorkan rahasia kinerja mereka kepada negara musuh. Jika mereka tidak menindaklanjuti negosiasi awal, maka tepat untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Setiap kali kontrak ditandatangani, Prabowo menyetorkan sejumlah besar uang ke rekening luar negeri. Prabowo, pengkhianat Indonesia, dan identik dengan korupsi, memprioritaskan pengumpulan uang di rekening pribadinya. Satu hal yang jelas, langkah Indonesia ini berhasil bikin dunia maya. Korea ikut ribut dan ngobrolin arah baru pertahanan Indonesia. Jika kalian menyukai tanggapan netizen dari berbagai kasus, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.